Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang suami kasar. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Di dalam kehidupan rumah tangga, Pak Paul, seringkali ada banyak korban kekerasan dalam rumah tangga dan seringkali yang melakukan adalah si suami, Pak Paul. Walaupun ada juga beberapa kasus di mana istri bersikap itu. Tetapi kebanyakan kan suami itu yang sikapnya kasar. Nah, ini apa memang sudah sifat alamiahnya atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan suami itu bersikap kasar terhadap istrinya? Biasanya memang ada faktor-faktor lain yang mendorong suami itu untuk bersikap kasar. Nah, sudah tentu ya tak tertutup kemungkinan memang ada pria yang dasarnya itu kasar sehingga ya cenderung memperlakukan orang dengan kasar pula. Namun dalam pernikahan saya kira ya lebih sering terjadi adalah memang ada faktor-faktor pendorong atau penyebabnya yang membuat akhirnya suami itu bersikap kasar kepada istrinya. Nah, itu termasuk juga keluarga Kristen, Pak Paul, yang dimana sang suami itu tahu dengan jelas bahwa dia itu harus mengasihi istrinya, Pak Paul. Betul ya, saya kira ya kebanyakan suami Kristen mengerti bahwa Tuhan meminta ya agar kita itu mengasihi istri kita. Dan berdasarkan Efesus pasal 5 ayat 25 hingga 30, ya tersirat satu pesan yaitu bahwa mengasihi itu berarti memperlakukan istri dengan lembut dan penuh respek. Nah, masalahnya adalah dengan berjalannya waktu, kelembutan berubah menjadi kekasaran ya, dan respek akhirnya berubah menjadi penghinaan. Nah, jadi saya kira ya ini yang cukup sering terjadi. Sudah tentu ya kita nanti akan mesti melihat penyebab-penyebabnya. Sebab ya saya kira ada hal-hal yang memang bisa menjadi alasan ya kenapa pria itu bersikap kasar. Nah, sudah tentu tidak dibenarkan, tapi kita akan mencoba untuk melihat latar belakangnya. Ya, tetapi itu bukan menjadi suatu alasan atau untuk memaafkan gitu, Pak Paul. Memang seperti itu. Apakah ini menjadi alasan untuk itu? Bukan ya. Jadi apapun ya alasannya kenapa kita bersikap kasar kepada istri itu tetap tidak dibenarkan karena Tuhan meminta kita untuk mengasihi dan memperlakukan istri dengan lembut dan penuh respek. Iya. Kira-kira faktor-faktor apa, Pak Paul, yang membuat seorang suami itu bisa bersikap kasar terhadap istrinya? Yang pertama adalah saya kira secara sosial budaya ya Pak Gunawan, masih ada orang yang mengajarkan bahwa perempuan hanyalah objek atau alat untuk melayani suami dan memelihara anak-anak. Nah, berdasarkan nilai hidup ini, maka perempuan tidaklah dipandang sama berharganya dengan laki-laki. Nah, itu sebabnya ya kita bisa lihat ya sampai sekarang masih ada orang yang lebih menginginkan anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Atau ya kita juga bisa menyaksikan kebanggaan orang tua pun seringkali lebih ditumpukan pada anak laki-laki. Nah, sebagai akibatnya dari nilai-nilai sosial budaya ini, kita akhirnya tuh tidak merasa terlalu perlu lah untuk memberi penghargaan kepada istri. Dan kita menganggap bahwa apa yang dilakukannya sebagai seorang istri adalah kewajiban belaka. Sesuatu yang sudah seharusnya lah dilakukan. Nah, jadi dapat kita bayangkan ya Pak Gunawan, betapa mudahnya nilai hidup seperti ini akhirnya melahirkan sikap kasar dan tidak jarang akhirnya kekerasanlah yang diperbuat terhadap istri. Ya, kalau itu masalah pengaruh dari sosial budaya, Pak Paul ya, kan sesuatu yang sukar dihindari oleh si suami atau si pria ini tadi yang memang sejak kecil kok dia terbentuk seperti itu. Nah, dia masa mau disalahkan, Pak Paul? Nah, sudah tentu ya seringkali itu dia akan mencoba ya untuk ya bersikuku berkata bahwa ya tidak salah hal seperti ini. Jadi ya dia tidak mau berubah. Tapi memang apapun yang memang sosial budayanya itu katakan memperlakukan istri sebagai objek, sebagai alat, tidak mempunyai harga atau nilai adalah hal yang salah ya, sebab tidak berarti apa yang
ditanamkan oleh lingkungan kita berarti adalah hal yang berkenan kepada Tuhan. Ada hal-hal yang ditanamkan oleh lingkungan berlawanan dengan perintah Tuhan. Dan saya kira kalau lingkungan kita menekankan bahwa wanita atau perempuan adalah alat yang dapat kita pakai dan tidak mempunyai harga setinggi laki-laki, nah itu adalah sebuah konsep yang keliru dan yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita juga harus mengubahnya. Ya, tapi kan kita tidak bisa menggeneralisir Pak Paul bahwa suatu etnis tertentu itu pasti jadi orang keras gitu. Buktinya ada dari etnis itu juga orang-orang suami-suami yang memang bisa lembut terhadap istrinya. Nah ini bagaimana Pak? Nah memang ada juga ya Pak Gunawan, dalam lingkungan tertentu ya ada anggapan ya suami yang memberi perhatian yang besar kepada istri bahkan dipandang sebagai suami yang lemah Pak Gunawan. Nah ini ya sangat-sangat ya disayangkan, tapi ya ada memang lingkungan yang seperti ini. Nah dalam lingkup budaya seperti ini kelembutan suami malah diidentikan dengan kelemahan ya, bukan kekuatan. Mendahulukan kepentingan istri disamakan dengan kebodohan. Ya bodoh kamu kok mau aja ya mengalah mendahulukan istrimu. Nah jadi ada hal-hal yang seperti inilah. Misalnya lagi kecintaan kepada istri dianggap sebagai ketakutan kepada istri. Jadi akhirnya jadi bahan olok-olokan. Nah alhasil tekanan sosial seperti ini menciptakan suami yang tidak tanggap terhadap kebutuhan istri dan malah cenderung menekan atau bahkan menindas istri agar taat kepadanya. Setiap perkataannya mesti dituruti, bila tidak, ia pun mungkin tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Supaya apa ya? Supaya jangan sampai lingkungannya itu nanti mengejek dia, atau memandang dia itu lemah, atau memandang dia itu takut kepada istrinya. Ya itu kan sebenarnya si suami itu bisa mencegah hal itu terjadi di dalam dirinya Pak Paul. Kalau itu pengaruh dari lingkungan. Misalnya dia bisa menghindar atau tidak menganggap tanggapan-tanggapan seperti itu gitu Pak Paul. Atau ya memang dia bisa juga ya bersikap lebih berani ya untuk mengoreksi pandangan orang-orang di sekitarnya dengan mengatakan bahwa kenyataan saya mencintai istri, bukankah itu justru membuahkan cinta di dalam keluarga kami? Nah, coba lihat hidup kamu yang tidak mau ya bersikap lembut kepada istri, malah sepertinya menindas, menginjak-injaknya. Apakah istrimu mencintaimu? Apakah kamu bisa menikmati hubungan cinta dalam pernikahanmu? Jadi ada kalanya ya memang kita mesti berani juga untuk ya melawan tanggapan-tanggapan atau persepsi yang buruk yang tidak semestinya itu. Iya. Mungkin ada alasan yang lain Pak Paul kenapa suami itu bersikap kasar. Ada kalanya ya suami bersikap kasar sebagai pembalasan ya, atau ya reaksi terhadap kegagalan istri untuk memenuhi kebutuhannya. Saya berikan contoh Pak Gunawan. Misalnya suami mengharapkan istri untuk bekerja guna menunjang kebutuhan keluarga. Namun istri menolak. Ya, ada istri memang yang menolak, tidak mau bekerja dengan dalih bahwa sudah seharusnya lah suami yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, sekalipun ya, itu berarti si suami ini harus bekerja lembur, bahkan sampai malam. Nah, akhirnya suami menyimpan kemarahan, ya, tapi dia tidak berdaya untuk memaksa istri karena dalih yang ditekankan istri bahwa suami memang harus menyediakan kebutuhan keluarga itu. Nah, akhirnya kemarahan yang dipendam ini melahirkan sikap kasar. Sebab pada dasarnya lewat perilaku kasar, ia sebetulnya tengah membalas dendam kepada istrinya. Singkat kata, kegagalan atau ketidakrelaan istri membantunya menjadi penyebab ia bersikap kasar. Ya, ini apa bukan karena masalah komunikasi antara suami istri itu Bapak? Jadi bagaimana si suami menyampaikan harapannya dan bagaimana si istri menyampaikan pendapatnya sendiri gitu. Memang seringkali itu yang terjadi. Bisa jadi ya si suami itu tuh meminta istri bekerja, tapi dengan ya suara yang tidak enak didengar lah, menyalahkan istri lah, tidak mau peduli dengan suami lah, tidak mau memikul beban lah. Nah istrinya mungkin ya marah dan berkata, saya itu diam di rumah mengurus rumah tangga, bukannya berarti ongkang-ongkang kaki, saya juga capek ngurus rumah tangga. Kamu pulang kerja udah beres semuanya, saya nggak pernah ada beresnya, sampai malam juga tetap aja harus bekerja. Nah sekarang kamu meminta saya bekerja seolah-olah saya nanti harus mempunyai 2 pekerjaan purna waktu.
Nah, jadi ada memang istri yang menolak, tapi ya bisa jadi karena memang caranya suami menyampaikannya yang tidak bijaksana ya Pak Gunawan. Ya, mungkin ada contoh lain yang bisa menjelaskan lebih konkret Pak Paul mengenai masalah bahwa suami yang ditolak ketika meminta istrinya bekerja ini Pak Paul. Misalnya ini ya, ada contoh lain tentang kebutuhan untuk diutamakan. Ya, saya kira ya kita ini misalnya ya laki-laki mempunyai kebutuhan untuk diutamakan. Nah, misalkan kebutuhan ini tidak dipenuhi oleh istri kita. Misalnya si suami ini melihat ya si istri kok cenderung mendahulukan kebutuhan keluarga asalnya di atas dirinya. Nah, ia pernah misalnya memunculkan hal ini, kok kamu kok lebih peduli dengan orang tuamu, dengan kakakmu daripada saya. Namun tidak mendapatkan tanggapan yang menggembirakan dari istri. Nah, akhirnya dia bersikap kasar kepada istrinya, ya sebagai wujud pelampiasan kemarahannya atas kebutuhan yang tidak terpenuhi itu. Jadi sekali lagi kita dapat melihat di sini bahwa kebutuhan yang tidak terpenuhi ya cenderung melahirkan sikap kasar suami terhadap istri. Ya, ini kebutuhan emosional seorang pria atau menjadi kebutuhan emosional seorang suami, Pak Paul ya? Betul. Jadi waktu dia merasa istrinya kok nggak mementingkan ya, usahakan memenuhi kebutuhan emosionalnya, dia bisa memang akhirnya menyimpan marah dan mencoba untuk melampiaskannya dengan kekasaran kepada istrinya. Tapi kekasaran yang muncul akibat ini kan hanya sesaat saja, Pak Paul. Memang nggak selalu, nggak terus menerus, karena biasanya ya dalam momen-momen yang lain mereka bisa saja ya baik ya, tidak ada apa-apa. Tapi biasanya tuh ya secara berkala akan terus berulang karena masalah utama ini tidak terselesaikan, kebutuhannya tak terpenuhi. Memang untuk sementara bisa ya dikesampingkan, dilupakan, atau ada ya fokus perhatian yang lain. Tapi ya akan kembali lagi Pak Gunawan. Selama kebutuhan-kebutuhan itu dirasakan tidak dipenuhi oleh istri, ya tinggal tunggu waktu dia akan bersikap kasar lagi sebagai pelampiasan kemarahannya kepada istri. Ya, itu bisa enggak Pak Paul? Untuk kebutuhan-kebutuhan yang sepele pun akhirnya dia akan bersikap kasar seperti itu, Pak Paul. Ada besar sekali kemungkinan itu, Pak Gunawan. Jadi kalau dia itu memang udah marah, merasa kok kebutuhannya nggak dipenuhi atau dianggap penting oleh istri, seolah-olah tuh secara nggak sadar lah ya, dia mencari kesempatan untuk membalas si istri. Jadi kalau ada misalnya kesalahan kecil lah yang dibuat istri, misalkan lah istri itu tuh lupa membangunkannya dan dia udah minta ya tolong bangunkan saya, akhirnya dia terlambat. Ya harusnya kan ya udah hal kecil seperti begitu, dan hanya terjadi ya sekali-sekali, bukannya seminggu sekali atau sebulan sekali, tapi ya dia bisa marah sekali. Nah kadang-kadang istri ya tidak mengerti ya kenapa kok soal kecil aja kamu kok marah seperti ini. Nah masalahnya si suami tuh mungkin sekali udah rasa gengsi untuk menceritakan alasan sebenarnya kenapa dia begitu marah. Bisa jadi waktu ditanya sama istri kenapa kok marah seperti begini, ya dia hanya akan fokuskan pada kesalahan istri yang lupa membangunkannya itu. Ya, jadi kemarahan itu memang sudah ada di dalam dirinya gitu ya Pak Paul ya, selalu. Betul. Ini menjadi alasan untuk itu dilampiaskan kepada istri ini tadi Pak Paul ya. Betul. Iya, mungkin ada alasan yang lain Pak Paul. Kadang suami bersikap kasar ya kepada istri guna menunjukkan bahwa ia tetap berkuasa, Pak Gunawan. Ya mungkin ya dia melihat bahwa istri kok ya makin naik daun dalam pekerjaannya, sedangkan dia tidak gitu. Atau ya mungkin ya tidak mesti dia setara dengan istrinya. Tapi misalkan dulu ya jarak ekonomi atau penghasilannya dengan istri berbeda jauh, dia di atas, istri di bawah. Tapi perlahan-lahan istri mulai merangkak naik sehingga ya gajinya makin mendekati gaji si suami. Nah itu biasanya tuh ya bisa melahirkan sikap ya kurang aman dari si suami, dan apa yang istrinya lakukan tuh cenderung ditafsir dari sudut kamu tuh memang sengaja tuh ya mau memberontak, kamu tuh memang sekarang nggak lagi menghormati saya ya, mentang-mentang kamu tuh sekarang sudah punya penghasilan sendiri dan penghasilan kamu itu lumayan baik sekarang. Nah, jadi itu cukup banyak tuh suami yang menafsir tindakan-tindakan istri dari kacamata negatif seperti itu.
Nah, akhirnya waktu dia mulai kok melihat istrinya itu tuh makin naik, dia kok akhirnya ya mau menyatakan bahwa dia tetap yang berkuasa. Nah, dia gunakan kekerasan atau dia gunakan kekasarannya. Jadi alasannya adalah karena dia merasa terancam gitu. Posisinya ataupun mungkin pergaulannya juga Pak Pol ya. Kalau istrinya punya banyak teman dan bisa bergaul dengan bebas, lalu dia sendiri tidak punya teman atau tidak diperhatikan orang, dia bisa marah-marah ini Pak. Betul sekali. Kalau dia merasa akhirnya orang tuh hanya mencari istrinya. Telepon berdering, halo, nyari istrinya. sebab ya istrinya memang lebih supel, lebih banyak teman, atau mungkin istrinya lebih murah hati, lebih banyak memberi kepada orang, sehingga ya lebih banyak orang yang lebih menyukai istrinya. Nah, akhirnya ya dia bisa merasa terancam. Tapi dia malu ya atau gengsi untuk mengatakan bahwa saya merasa terancam karena kamu kok makin populer. Nah, biasanya tuh ya kita laki-laki nggak akan mengatakan hal seperti itu. Tapi yang kita lakukan adalah ya melakukan tindakan-tindakan kasar kepada istri. Sekali lagi untuk menunjukkan bahwa saya tetap berkuasa, jadi jangan main-main. Ya, jadi memang kalau kita dalam kondisi sensitif seperti itu Pak Gunawan sebagai laki-laki, kita cenderung tuh menafsir tindakan istri ya. Sedikit aja dia misalnya nih ya, ngomong lebih keras atau lebih berani membantah atau apa, langsung kita tafsir sebagai, nah sekarang kamu tuh mulai kurang ajar kepada saya, kamu tuh tidak lagi hormat kepada saya gara-gara kamu tuh sekarang ya mempunyai penghasilan sendiri atau apa. Jadi ya kita cenderung tuh menarik kesimpulan yang negatif. Padahal seperti penghasilan istri yang lebih tinggi itu kan kadang-kadang di luar dugaan atau di luar rencana dari istri ya. Memang karirnya dia menanjak itu. Dia kan patut mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan seharusnya itu kan bisa disyukuri bersama-sama Pak. Betul. Jadi ya memang ada laki-laki yang jadinya peka ya Pak Gunawan ya dalam kondisi seperti itu. Jadi ya kecenderungannya untuk menunjukkan dia berkuasa adalah lewat kekasarannya itu. Ya, apakah ada alasan yang lain Pak Pol? Misalnya ya ada memang ya suami yang bersikap kasar kepada istri karena ya ini juga ada Pak Gunawan, yaitu memang istri itu tidak menghormati suami. Ya itu juga ada ya. Kita nggak mau menutup kemungkinan tersebut. Kadang ya suami tidak memperlihatkan kehidupan yang berintegritas ya. Dan sudah tentu hal seperti ini mengundang tanggapan yang tidak menghormati si suami dari pihak si istri. Namun ya ada istri yang memang sukar menghormati suami karena berbagai alasan yang tidak dapat dibenarkan ya. Misalnya Pak Gunawan, ada istri yang menuntut suami untuk berpenghasilan tinggi, dan bila ini tidak tercapai ya dia tidak menghormati si suami ya, ada tuh. Ya, jadi ada juga istri yang misalnya mengharapkan suami untuk tetap bugar sebab si istri itu kebetulan orang yang menjaga kesehatan, sering senam atau apa. Jadi dia mengharapkan istrinya juga sama seperti dia tetap bugar dan sebagainya. Ketika suami menua dan tidak lagi sebugar dulu, tiba-tiba respek istri terhadap suami pun berkurang. Nah, sudah tentu bila ini terjadi ya mudah sekali bagi suami akhirnya untuk bersikap kasar kepada istrinya. Ya, jadi ini bukan kasusnya suami itu gila hormat Pak Pol, tetapi dia merasa memang dilecehkan oleh si istri itu. Betul, dan memang benar-benar ya dilecehkan. Sebab memang ada ya istri yang seperti ini juga Pak Gunawan ya. Jadi benar-benar misalkan mengukur nilainya si suami atau harganya si suami dari besarnya penghasilan. Ada yang seperti itu. Jadi kalau si suami itu penghasilannya kok nggak nanjak, teman-temannya udah nanjak, ada memang istri yang langsung tuh memandang rendah suaminya dan sengaja tuh menyakiti hati si suami dengan membandingkannya dengan orang lain. Nah itu juga ada, sebab ya sekali lagi baik kita laki-laki maupun perempuan ya dua-dua kita ini orang berdosa, dan orang berdosa bisa berbuat dosa. Iya. Apalagi kalau pelecehan itu dilakukan di depan umum gitu Pak Pol ya, di hadapan teman-teman suaminya misalnya. Itu suami bisa bersikap kasar sekali Pak Pol. Bahkan ada yang di tengah-tengah banyak orang pun dia mengungkapkan kekasarannya terhadap istrinya Pak Pol. Ada, betul ya. Jadi akhirnya ya dia nggak bisa lagi kendalikan diri ya, sebab dia merasa kok istrinya itu tuh keterlaluan lah ya, menghina dia di depan orang atau apa. Ya jadi akhirnya dia bersikap kasar.
Sudah tentu kita tidak membenarkan sikap kasar ini Pak Gunawan, tapi ya karena ya kita mau ya menyoroti penyebabnya, ya kita mesti memunculkan juga hal ini. Jadi ada kalanya memang ya kesalahan ada di tangan istri ya, yang terlalu memandang suami dari segi materi. Iya. Alasan yang lain lagi apa Pak Pol? Kehilangan kasih Pak Gunawan. Saya kira ya ini dapat menjadi penyebab mengapa suami bersikap kasar kepada istri. Misalnya nih ya, mungkinlah akibat masalah dalam rumah tangga yang berlarut-larut, kasih akhirnya padam. Atau ya mungkin suami tertarik kepada wanita lain sehingga ya merasa hidup dengan istri sebagai siksaan tersendiri. Nah, karena dia udah merasa tersiksa, jadi akhirnya cenderung bersikap kasar kepada istrinya. Istrinya tanya, nanti pulang jam berapa? Dia ngamuk. Istrinya tanya, ntar pulang mau makan nggak? Kalau mau makan saya siapkan makanan. Dia ngamuk. Nggak usah tanya, pokoknya udah tahu apa yang harus kamu lakukan, apalah. Sebab kenapa? Dia udah tersiksa. Tinggal di dalam rumah, dia nggak suka lagi dengan istrinya. Dan dia sudah suka dengan perempuan lain. Jadi ya benar-benar ya dia nggak lagi bahagia di rumah aja. Jadi sebagai ungkapan ketidakbahagiaannya itu ya dia cenderung mulutnya ya kasar, menyerang atau menjatuhkan si istri. Tapi itu sebenarnya kan dia sendiri yang mencari penyebab Pak. Karena dia berselingkuh dengan orang lain, itu kan sumbernya dari dia, bukan Betul. dari istrinya itu Pak. Tapi begini Pak Gunawan, masalah kita dengan manusia berdosa adalah kita itu tuh ya pada umumnya tidak mau mengakui bahwa kita yang salah, itu duduk masalahnya. Jadi suami yang memang tertarik dengan wanita lain, apalagi menjalin hubungan dengan wanita lain, ya tidak akan mengakui bahwa sebetulnya ya saya kasar kepada kamu karena saya itu tuh menyukai wanita lain. Ya tidak, dia akan berkata saya kasar kepada kamu karena kamu tuh penyebabnya, kamu yang membuat saya marah, kamu tuh yang nanya sembarangan, kamu tuh yang gak mempunyai pikiran kok bisa berpikir seperti itu, apa dan sebagainya. Jadi dia akan salahkan istrinya sebagai penyebab kekasarannya. Iya. Kalau kehendak atau keinginan si suami itu misalnya mau membeli suatu barang atau apa sesuatu yang dia inginkan, lalu dicegah oleh istrinya, itu bisa menimbulkan sikap kasar enggak Pak? Saya kira ya bisa, karena ya dia kan marah, tapi dia tidak berkutik untuk bisa ya melepaskan atau mengubah pandangan istrinya. Jadi ya karena dia tersiksa ya bisa aja nanti kalau ada apa yang terjadi ya dia keluarkan amarahnya dah. Ya gunakan kesempatan itu untuk balas menyerang si istri, gitu. Sikap kasar itu Pak Pol yang kita bicarakan selama ini Pak Pol, itu kan bukan hanya berbentuk tindakan fisik gitu, tetapi bisa lewat perkataan, bisa kadang-kadang ya tidak ada kata-kata atau pukulan, tapi jelas itu sikapnya kasar gitu Pak Pol. Betul. Yang saya maksud di sini memang saya masih membedakan ya kekasaran dari kekerasan. Kalau kekerasan itu adalah tindakan fisik ya, memukul, mendorong si istri. Tapi kekasaran lebih memang merupakan sebuah sikap ya. Bisa melalui perkataan-perkataan atau melalui ya sikap-sikap yang enggak lagi menghormati, enggak menggubris, enggak mau menjawab, mendiamkan si istri. Nah, sikap-sikap itu yang saya definisikan sebagai kekasaran. Iya. Kita lanjutkan ke alasan lagi, mungkin masih ada Pak. Ada satu lagi yang terakhir adalah ini, yaitu ya ada suami yang bersikap kasar kepada istri oleh karena memang ya ingin lepas dari istri. Namun dia tidak berani mengambil tindakan. Sehingga ya dia terus memojok-mojokkan si istri dengan perlakuan kasar. Harapannya adalah dengan dia bersikap kasar kepada si istri akhirnya nggak tahan dan misalnya istrinya akan menggugat cerai. Nah, dia kan bisa berkata, ya saya diceraikan sama istri saya, bukan saya menceraikan istri saya. Padahal dia itu yang menyudutkan si istri, sehingga akhirnya istri ya terpaksa lah, tidak tahan lagi, makanya mau keluar dari pernikahan ini. Nah, sudah tentu sikap seperti ini tidaklah kesatria dan pengecut ya Pak Gunawan. Pada akhirnya memang ya suami itu mendapatkan yang dia inginkan, istrinya ya keluar dari rumah. Tapi sekali lagi dia sebetulnya lah yang menjadi penyebab semua ini. Ya Pak Pol, walaupun kekerasan itu, kekasaran suami ini ditujukan kepada istri, kan pasti ada pengaruhnya terhadap anak-anak Pak Pol. Biasanya anak-anak akan melihat ya
kekasaran papa kepada mama. Nah, akan ada beberapa reaksinya lah Pak Gunawan. Sudah tentu anak-anak itu akan menyimpan kemarahan, sehingga nantinya tuh ya dia bisa bersikap marah kepada si papa yang telah bersikap kasar kepada mama. Tapi ini dampak yang juga tidak enak ya, ya susah lah kita terima, tapi terjadi, yaitu ada anak-anak yang melihat papanya kasar kepada mama dan tidak suka melihat itu, tapi akhirnya dia sendiri pun menjadi orang seperti itu, kasar kepada orang lain, kepada istrinya, dan kadang-kadang kasar kepada mamanya pula. Ya, ada lagi istri itu Pak Boleh, walaupun dikasari bagaimanapun juga, dia tetap mengasihi suaminya. Kok bisa seperti itu Pak Boleh? Bisa ya, memang dia orang yang sangat-sangat matang, sangat baik, ya, sangat rohani, sehingga tetap bisa mengampuni si suami. Atau kemungkinan yang kedua adalah, ya dia memang membutuhkan si suami ya sebagai tambatan hidupnya, pelindung hidupnya, keamanan hidupnya, sehingga ya udahlah dia toleransi suaminya seperti itu. Ya, atau kemungkinan ketiga adalah ya dia melihat suaminya itu tuh mempunyai sifat-sifat lain yang baik lah, sehingga ya dia tutup mata lah terhadap kekasaran si suami. Iya, Pak Pol, sikap kasar suami ini sudah pasti bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi apakah Pak Pol ingin menyatakan, menunjukkan kepada para pendengar kita ayat yang mana gitu Pak Pol? Di Efesus pasal 5 ya Pak Gunawan, ayat 28 dan 29 firman Tuhan mengingatkan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya, jadi kita tentu sangat berharap bahwa di antara para pendengar kita itu tidak menjadi suami-suami yang kasar, tetapi suami-suami yang lembut dan bisa mengasihi istrinya dengan sepenuh hati. Terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara